kami undang bangkit berdiri dengan hormat nyanyikan, dan kita mau bersaat teduh. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Kita bersaat teduh, mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari jemaat bersama-sama kita mengaku dosa kita secara korporat di hadapan Tuhan kita. Dengan demikian kita menyatakan seperti berikut. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, tubuh, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan beresponsori, yang diambil dari Roma 5, Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan, kita membaca secara bertanggapan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagaimana diucapkan oleh orang percaya di sepanjang abad dan di seluruh dunia, bersama dengan orang-orang percaya kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, kita naikkan satu pujian, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan.
wajahnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami datang ya Bapa di surga, karena panggilan-Mu dan penyelamatan yang dari-Mu, kasih-Mu besar kepada kami. Diangkatnya kami menjadi anak-Mu, dan kami boleh hadir di hadirat-Mu menyampaikan sebanyak-banyaknya permohonan kami. Betapa kasih-Mu Bapa kepada setiap anak-anak-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu, ya Bapa di surga. Allah sumber segala berkat, Engkau Bapa segala gereja. Karena itu GMI Immanuel Banjarmasin ini pun tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Bapa. Bahwa Engkau yang meletakkan dasar, Engkau juga yang memeliharakan dan menumbuh kembangkannya. Kami serahkan GMI Immanuel Banjarmasin ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, lindungilah di masa COVID ini Bapa. Jemaat-Mu yang masih sulit untuk beribadah, Engkau tilik, Engkau melihat mereka, Engkau menghampiri dan memberkati setiap jemaat-Mu, agar dengan leluasa dan rindu dan dalam waktu-Mu yang indah, kami dapat beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, menghormati nama-Mu di rumah-Mu yang indah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, Kota Banjarmasin ke dalam tangan-Mu, baik pemerintahan, mulai dari gubernur dan semua aparatnya, melakukan kehendak Tuhan dengan takut kepada Tuhan, dan kiranya semakin sejahtera semua rakyatnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala beban hidup kami, yang sakit pergelangan kaki Ibu Iwa, dan yang sakit tumor Ibu Novi. Bapa, Engkau angkat segala sakit penyakit, gantikan dengan sel-sel yang baik, dan setiap hal boleh kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah, dan oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit disembuhkan. Kami tumpang tangan melaluinya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi Ibu Iwa dan Ibu Novi. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa, Engkau yang menghibur dan menguatkan Ibu Ewet ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memberikan oleh karena kasih karunia-Mu ya Roh Kudus, penghiburan setiap hari lepas setiap hari. Kami mengingat segala duka yang dialami Ibu Ewet, tetapi Engkau yang menggantikannya Tuhan. Engkaulah pemilik segala hidup kami. Biarlah Engkau memberikan setiap sukacita, setiap jam, setiap saat bagi Ibu Ewet ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami mengucap syukur untuk keluarga Pendeta James Damanik yang sudah tiba dengan selamat dan aman di GMI Immanuel Banjarmasin ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai hamba-Mu dan sekeluarga, dan juga dalam mengembangkan dan penginjilan serta membangun gereja Tuhan di Banjarmasin ini. Oleh karena kasih karunia, kami menjadi mitra-Mu ya Bapa dalam menyebarluaskan kerajaan Allah. Karena itu urapi kami, pakai kami oleh pertolongan dan perlindungan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk pengurus yang ada di GMI Immanuel ini Bapak, dan Bapak akan menyertai Bapak leader, Bapak Tampu Bolon. Kuasa Tuhan menyertai sekeluarga dengan semangat api yang menyala-nyala untuk Tuhan membimbing, menyertai, dan juga memperbesar kerajaan Allah di GMI Immanuel ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.
kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian nats persembahan pada minggu pagi ini. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan mengumpulkan persembahan kita di awal bulan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan juga janji iman, serta lain-lain persembahan yang kita nazarkan kepada Tuhan dan gerejanya. Kita kumpulkan persembahan kita sembari kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita sebutkan. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, baik jemaat yang di gereja maupun jemaat yang di rumah dan di mana saja Bapak Ibu mengikuti live streaming dari Mimbar GMI Immanuel Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, kami akan mendengarkan dan menerima sabda-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan tanpa kecuali dari anak kecil sampai orang dewasa, urapan-Mu turun atas kami sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan leluasa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, untuk duduk. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tetapi merenungkan dan berupaya dengan segenap tenaga kita
mempraktekkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudaraku, perikop tentang menabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang barusan kita baca adalah bagian daripada tema besar di dalam Injil Matius tentang kembalinya roh jahat. Dan kita tahu Bapak Ibu, di ayat sebelumnya disebutkan di sana, ketika seseorang telah dibersihkan, diusir roh jahat dari dirinya, maka Bapak Ibu saudaraku, kita harus memahami potensi roh jahat untuk kembali menyerang itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan dikatakan di sana di Matius 12 ayat 44, latar belakang perikop ini konteks yang jauh. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia roh jahat itu, maksudnya Bapak Ibu, dan mendapati rumah itu kosong karena sudah bersih, tersapu dan rapi teratur. 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu yang telah diusir tadi, yang telah dipulihkan, yang telah dibersihkan dari roh jahat itu, lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Satu latar belakang dari perikop yang kita baca yang menjelaskan tentang kerajaan Allah, ataupun juga tentang pertobatan, kelahiran baru, hidup dalam nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan, dan yang sejenis. Bapak Ibu saudaraku, diartikan dengan kerajaan surga atau kerajaan Tuhan, atau hidup yang dipimpin oleh Tuhan, selalu memperhadapkan dua hal. Yang pertama, ketika menabur yang baik dalam prinsip kerajaan surga, melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, selalu mendapat rival yang disebut dengan kejahatan. Selalu mendapat tantangan yang disebut dengan musuh. Pada ayat yang ke-25 dijelaskan, kata musuh itu adalah datangnya dari setiap pihak yang tidak berada dalam posisi Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku bisa mengindikasikan bahwa musuh itu bisa dari luar, si iblis, si jahat, tetapi juga bisa dari dalam sendiri, keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya dua hal ini selalu hidup bersama. Bahkan kalau mensiasati apa yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam perumpamaan ini, disebutkan di sana, apakah tidak bisa dicabut lalang yang tanda petik dalam hal ini rival, perlawanan dari gandum. Apakah nggak bisa dicabut semua hama daripada gandum tersebut? Tapi Tuhan yang punya ladang berkata, jangan, biarkan tumbuh bersama, nanti pada waktu menuai akan dituai, akan disisihkan sesuai dengan keadaannya. Apakah gandum, apakah lalang, dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu memberikan kita indikasi dari sekian banyak penjelasan Tuhan bahwa kejahatan itu selalu dan masih ada di dunia ini. Itulah sebabnya bukan soal kejahatannya yang difokuskan pada firman Tuhan ini, tetapi kerajaan surganya. Oleh karena itu hari ini kita berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan, dan menjadi yang dirajakan itu adalah Tuhan.
kerajaan Tuhan yang dirajakan di sana. Artinya dalam kerajaan surga ini segala sesuatu berkaitan dengan kebaikan. Segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran. Segala sesuatu yang dikerjakan itu menuju kehendak Bapa. Menuju apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Bapa di surga. Itu upaya ataupun satu program. Blueprintnya kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tetapi selalu ada rivalnya, seperti gandum, perlawanannya dari lalat. Tentu pada bagian ini Bapak Ibu saudaraku, kita tidak berkata enyakanlah orang jahat itu, hancurkanlah si iblis itu dan usirlah si iblis itu dari dunia ini, biar kami leluasa menyembah Engkau di dunia ini ya Tuhan. Memang keinginan kita seperti itu. Tetapi Tuhan membuat itu menjadi satu dan pada bagian tertentu menggoda kita. Pada bagian tertentu akan menggoyahkan iman kita. Dengan satu tujuan supaya kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Tidak lebih. Supaya kita bergantung terus kepadanya. Bahkan dapat diartikan sebagai proses pemurnian kita. Supaya kelihatan benar siapa di antara kita yang sungguh-sungguh di dalam tantangan hidupnya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Di dalam godaan-godaan iman itu sekalipun pernah jatuh tetapi dia bangkit lagi dan hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Memang tema-tema seperti ini kurang digemari dan populer zaman-zaman milenial ini. Tetapi esensi dari pengajaran ini tentang kerajaan surga Bapak Ibu saudaraku, bahwa ketika kita hendak melakukan segala sesuatu upaya dalam kerajaan Allah, selalu ada dari sebelah itu upaya untuk menggagalkan. Selalu ada juga upaya dari sebelah itu untuk menghalangi. Bahkan juga membuat kita seolah-olah supaya kita jatuh. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu saudaraku kalau hari Minggu begitu sejahtera sekali. Bukankah kadang kalau mau ke gereja itu ada banyak tantangan yang terjadi atas kita? Yang anak-anak rewel, yang suami susah dibangunkan, yang istri ini, yang ada godaan punguan arisan, yang ada gangguan-gangguan lain kepada kita. Semuanya jelas Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bahwa untuk menyatakan kebenaran itu dan untuk hidup di dalam nilai-nilai kebenaran selalu ada tantangannya. Itulah sebabnya jangan langsung kita berbangga hati kalau sudah menjadi orang percaya dan berkata roh yang ada padaku lebih kuat daripada apa yang ada dunia. Betul. Tetapi tantangan itu terkadang hampir menyamai pertahanan terakhir iman kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku banyak yang jatuh. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu justru terkadang dari orang-orang aktivis gereja yang sering menimbulkan contoh yang tidak benar dan teladan yang tidak benar. Justru terkadang persoalan-persoalan masalah itu datang dari orang-orang yang mengaku Tuhan Juru Selamatnya pribadi, dan justru seringkali datang ketika mereka aktif melayani Tuhan. Bahkan kita tahu sendiri Bapak Ibu saudaraku, Charles Darwin membuat teori tentang manusia yang berproses dari makhluk primata atau kera. Padahal Charles Darwin itu adalah pernah masuk seminari sekolah teologi yang mempelajari firman Tuhan, tapi tidak selesai.
Jadi hati-hati bagi orang-orang tertentu yang mencoba belajar firman Tuhan tapi tidak menemukan simpul daripada benang merah Alkitab. Perhatikan, hidupnya acap kali tidak menjadi berkat bagi peradaban dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pada judul kerajaan sorga ini Tuhan hendak menyampaikan 3 hal kepada kita dari perikop ini. Dengan topik selalu ada musuh dari kebaikan atau prinsip dalam kerajaan sorga itu sebagai rival daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan 3 tips kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama dikatakan benih yang baik harus dirawat dan dipupuk. Kalau kita perhatikan dari nats ini Bapak Ibu saudaraku, pemilik ladang itu atau tuan yang empunya ladang itu mendapat laporan dari hamba-hambanya tentang tumbuh lalang di dalam ladang gandumnya. Dia tidak risau. Dia tidak memikirkan lalang itu, tetapi dia fokus kepada gandumnya. Maka dia merawat gandumnya. Bapak Ibu saudaraku, ini jauh lebih penting bagi kita di zaman postmodern hari ini. Di sana sini di sekeliling kita banyak godaan, banyak ajaran-ajaran, bahkan banyak juga seolah-olah solusi atas hidup kita. Kita diajarkan Tuhan, fokuslah merawat iman kita. Fokuslah merawat iman kita. Fokuslah merawat pertumbuhan iman kita. Berikan asupan pertumbuhan yang baik bagi iman kita, supaya kita menjadi berkat bagi sesama, supaya kita menjadi berkat dimanapun berada, dan supaya Tuhan dimuliakan atas hidup kita yang singkat ini. Bapak Ibu saudaraku, banyak orang hari-hari ini tidak menyadari ini, sehingga acap kali dia menjadi gangguan di dalam gereja. Acap kali dia juga menjadi gangguan di masyarakat, bahkan juga gangguan di tengah-tengah keluarga. Dia selalu membuat masalah. Oleh karena itu Tuhan mengatakan iman itu dalam prinsip kerajaan Allah, kerajaan sorga ini adalah prinsipnya adalah berilah pertumbuhan yang maksimal kepada imanmu. Lakukanlah itu. Sebab Bapak Ibu, untuk mengenali uang palsu, kita jangan fokus kepada uang palsunya, tapi kita fokus kepada uang asli. Belajar dari uang asli, meneliti dan melihat segala hal di dalam uang asli, maka kita gampang membedakan yang palsu. Demikian dengan hidup kita ini Bapak Ibu. Kalau bahasa kerennya masa bodoh dengan orang itu. Kita fokus dengan pertumbuhan iman kita. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Rajinkah kita berdoa, bersaat teduh, berpuasa, membaca Alkitab, menyerahkan persepuluhan kita pada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil? Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pemilik ladang itu fokus merawat gandumnya. Ini merupakan satu prinsip kepada kita bahwa kita pun fokus kepada iman kita. Saya seringkali bertemu dengan orang yang suka berdebat teologi, suka berdebat Alkitab. Langsung dalam hati saya ada satu prinsip. Ini orang tidak pernah melakukan firman Tuhan. Hanya suka bercuap-cuap, tapi nggak bisa melakukan firman Tuhan. Bahkan jangan-jangan ke gereja juga 2 kali setahun, Natal dan Paskah. Itulah sebabnya bagi kita diajarkan Tuhan merawat. Dan yang kedua, menurut nats ini, firman Tuhan ini, di dalam hidup kita beriman ini Bapak Ibu saudaraku,
berlaku hukum yang disebut dengan hukum proses. Apa itu hukum proses? Kalau dia memulai dengan yang baik, dia bertekun dengan yang baik, pasti hasil akhirnya baik. Tapi ketika dalam hidupnya selalu memikirkan yang jahat, yang negatif, dan selalu berupaya merongrong orang lain dengan kejahatan, pasti hasil akhirnya adalah kejahatan. Itulah hukum proses. Maka ketika Tuhan mengatakan, jikalau engkau menabur yang baik, maka baiklah hidupmu. Jikalau engkau menabur yang jahat, jahatlah hidupmu. Jikalau engkau menanam dalam hatimu merancang kejahatan, maka yang terwujud adalah rancangan yang jahat dalam hidupmu. Tapi ketika engkau rancang yang baik, maka yang baiklah akan tumbuh dalam hidupmu. Satu perumpamaan yang menjelaskan kepada kita berlakunya hukum proses. Sebenarnya Tuhan Yesus sederhana saja mengajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Jikalau engkau sudah dipulihkan, dibersihkan dalam dirimu segala kepahitan, kuasa-kuasa kegelapan, engkau dibersihkan dengan sekarang murni dalam kuasa Allah. Kalau engkau tidak mengisi dengan hukum proses dalam dirimu segala kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi engkau akan drop dan engkau akan dikuasai oleh gurita sejahat itu dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disebutkan dalam Matius 12 ayat yang ke-44 tadi, Bapak Ibu Saudaraku, 45 sangat berkesan sekali. Berbicara tentang roh, berarti berbicara tentang satu gurita yang beranak pinak, yang berkembang biak begitu cepat jikalau tidak dipadamkan di awal. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam hukum proses ini satu kunci diajarkan Tuhan kepada kita pada prinsip ini. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, saya berbuat baik bukan karena orang lain baik. Saya berbuat baik bukan karena supaya nanti kedapatan baik, atau sebaliknya saya berbuat jahat karena lingkungan saya jahat. Bukan. Tetapi saya berbuat baik karena saya dicipta oleh Tuhan dalam keadaan baik. Karena saya telah dilahirbarukan oleh Tuhan dalam kondisi baik dan benar, maka saya menghidupi kebenaran itu apapun keadaan lingkungan di sekitar saya. Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang singkat ini mestinya kita gunakan dengan sangat baik, sehingga kita hidup menjadi baik dan benar bukan karena lingkungan, tapi karena kita fokus Tuhan yang telah menyediakannya kepada kita. Dan yang ketiga, disebutkan di sini Bapak Ibu, yang ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang terakhir menjelaskan kepada kita kebaikan dan kejahatan itu ada waktunya. Kita mau berbuat baik pun ada waktunya. Ketika datang Tuhan Yesus kedua kali, kebaikan itu selesai. Demikian juga dengan kejahatan ada waktunya. Ketika kematian datang menjemput, selesailah kejahatan kita. Ketika kematian menjemput seseorang, selesai kejahatannya dan rancangan kejahatannya. Itu yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Tapi kejahatan itu lebih cepat berhentinya dengan kematian daging. Tetapi kebaikan itu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengajarkan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perbuatlah terus kebaikan dimanapun berada. Jangan kalah dengan kejahatan. Berbuat baiklah selalu. Maka Bapak Ibu, belum ada dalil yang membantah kebaikan menang di atas segala kejahatan. Tidak pernah ada kerugian orang berbuat baik. Dan yang terakhir pada bagian ini Bapak Ibu, pada bagian segala sesuatu ada waktunya, bahwa segala kejahatan itu tidak hilang begitu saja, tetapi diperhitungkan sebagai bagian dari penghukuman pengadilan terakhir.
Jikalau kita membaca di kitab Tesalonika, kita akan mengerti di sana diadili sesuai dengan perbuatannya. Itu artinya kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, diberikan pengertian mau menambah kejahatan untuk menambah daftar kejahatan yang akan mengadili kita kelak, silakan berbuatlah terus kejahatan itu. Tetapi jikalau kita mau di dalam kebaikan, maka kalahkanlah kejahatan itu. Fokuslah kepada kebaikan. Taburlah kebaikan setiap hari. Di lingkungan keluarga, di sekolah, di jalanan, dimanapun, perbuatlah yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, aplikasi khotbah ini kepada kita hari ini, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan kalah dengan kejahatan. Lakukanlah terus berbuat baik. Dan yang kedua, musuh kebaikan itu ada di sekitar kita. Jangan lemah. Jangan anggap enteng. Jangan menganggap sepele mereka di sekitar kita, dan juga bisa ada dalam diri kita. Jikalau mereka ada di sekitar kita, cara terbaik mengalahkannya adalah bersama Tuhan. Demikian juga ketika dia muncul dalam diri kita, maka bersama Tuhan anyahkan, kalahkan si jahat itu dalam diri kita. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan. Itu kata kunci yang terus diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mengikut Dia. Andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri, maka kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, sehingga kita mengalami terus kesempurnaan hidup bersama dengan Tuhan. Kapan waktunya? Sekarang. Hiduplah dalam pemberitaan Injil. Hiduplah terus dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka kita melakukannya dalam kerajaan sorga, menabur benih yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih firman-Mu boleh kami terima hari ini dengan sukacita tentang kerajaan sorga. Kami rindukan kuasa Tuhan membentengi kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman. Agar kami terus menang dimanapun berada, untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, respon terhadap firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Selesai saat teduh pribadi, Tuhan memberkati. Salam dari pendeta dan pengurus BNI Pos Pelayanan Immanuel Banjarmasin, kepada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dari mimbar Immanuel Banjarmasin, Tuhan memberkati, dan setiap minggu akan disiarkan secara langsung. Dan bagi Bapak Ibu yang berdiam di kota Banjarmasin, boleh bergabung bersama GMI Immanuel Banjarmasin di Jalan Lejen Esparman, Gang Kalimantan 2, nomor 137A, beribadah bersama di tempat ini. Tuhan memberkati.